Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang pada hari ini dapat bergabung pada Zoom meeting kali ini. Sebelum ke acara inti, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan tujuan dari Zoom meeting pada hari ini dan membacakan biodata narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan saya mengadakan Zoom meeting kali ini yaitu untuk mensosialisasikan kepada seluruh warga RT 02 dan untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata di kampus Universitas Islam 45 Bekasi, yaitu tentang sosialisasi olahraga permainan bulu tangkis di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, ada biodata dari narasumber kita pada hari ini, yaitu nama Dio Pramudia, tempat tanggal lahir, Cianjur 16 September 1997. Alamat juga di beberapa tempat, salah satunya di SD Nurul Islam dari tahun 2018 sampai 2019. Yang kedua ada di MTSN 21 Jakarta 2018 sampai dengan sekarang. Yang ketiga ada di SMPN 255 Jakarta 2019 sampai dengan sekarang. Yang keempat ada di MAN 18 Jakarta dari tahun 2016 sampai sekarang. Yang kelima ada di SMKN 48 Jakarta dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Yang keenam di SMK Santa Teresia dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Yang ketujuh ada di salah satu PB berada di Buaran, yaitu PB Kamus dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Yang terakhir, beliau juga melatih di salah satu PB di daerah Bekasi, yaitu PB Tunas Dunia dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan informasi mengenai sosialisasi olahraga permainan bulu tangkis di tengah pandemi COVID-19 dari narasumber kita, yaitu Dio Pramudia. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bisa dilanjut, Mas.
Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan olahraga bulu tangkis. Langsung aja ya, dari dilihat slide pertamanya, di sini ada sejarah bulu tangkis. Nah, bulu tangkis itu adalah olahraga yang dimainkan secara kelompok. Yang kedua, bulu tangkis ini pertama berasal dari India, yang ketiga untuk organisasinya bulu tangkis itu internasionalnya itu adalah BWF, singkatannya adalah Badminton World Federation. Untuk dari kalau di Indonesia di organisasi nasionalnya PBSI yang bertempat di Cipayung. Lanjut yang keempat, lanjutan yang dari yang kedua, bulu tangkis ini melalui orang Eropa yang masuk ke Indonesia. Jadi mereka mulai populer di Indonesia dari orang-orang Eropa yang ke Indonesia. Oke, lanjut slide-nya. Nah, di slide selanjutnya di sini ada peralatan dan lapangan atau peralatan yang harus dibutuhkan untuk olahraga bulu tangkis. Yang pertama yang pasti itu harus ada lapangan, ya. Ada lapangan dan juga ada netnya, net atau jaring. Yang kedua tentunya harus ada raket juga. Ada raket, ini yang paling utama, ya. Terus yang ketiga sepatu dan pakaian yang baik untuk olahraga bulu tangkis. Nah, itu bisa dilihat seperti di gambar, ada lapangannya seperti yang persis di gambar ya. Juga untuk raketnya bebas variasinya, yang penting bisa digunakan untuk olahraga bulu tangkis. Dan shuttlecock sama sepatunya variasi juga, yang penting nyaman digunakan untuk olahraga bulu tangkis ya. Oke, lanjut slide selanjutnya, teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah pegangan raket. Jadi untuk pemula, bagi pemula harus tahu cara pegangan raket yang benar, ya. Jadi kalau misalkan pegangannya raketnya tekniknya salah, pasti nanti pukulannya juga nggak benar. Lanjut footwork. Footwork itu adalah langkah kaki. Oke. Langkah kaki. Jadi gimana caranya untuk gerak dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, atau ke titik, dari satu titik ke titik yang lain ya. Yang ketiga, servis panjang dan servis pendek. Nah, ini adalah suatu teknik dasar yang paling penting juga. Karena servis itu adalah untuk memulai permainan bulu tangkis. Jadi setiap awal permainan harus dilakukan dengan servis. Oke. Servis adalah modal dari permainan bulu tangkis. Lanjut yang keempat, ini ada teknik pukulan
overhead. Nanti dijelasin. Overhead itu jadi pukulannya di atas kepala ya. Ada forehand, ada backhand juga. Yang keempat, underhead. Underhead itu kan kalau tadi bedanya overhead pukulan dari atas, dan ini overhead underhead pukulannya dari bawah. Yang terakhir, netting. Netting adalah pukulan yang jatuh tipis dekat dengan net. Jadi kalau bisa untuk teknik netting yang benar itu tekniknya stoknya harus jatuh dekat dengan net setipis mungkin. Bisa lanjut. Nah, di sini ada pegangan raketnya. Ini ada forehand, ada backhand. Nah, jadi untuk yang forehand pegangannya, untuk pegangan forehand jadinya forehand, saya jelasin dulu. Forehand adalah tempurung tangan, telapak tangan, sorry. Telapak tangan. Kalau backhand itu adalah tempurung tangan, belakang. Jadi untuk pegangan yang benar kayak salaman. Awalnya kayak salaman. Terus ini untuk forehand tuntuknya taruh di depan. Jadi ini tuntuknya di sini. Kalau pada umumnya untuk pemain yang awam, pemain alam, pegangannya seperti ini, pegangan kasur. Jadi kalau misalkan dikasih yang pasti bolanya bisa begini berat untuk balikin bola ke lawan. Ya. Tadi forehand, terus sekarang yang backhand sama, kayak tadi pegangannya sama, cuma yang bola ditarik atas, dipindahin dari sini, pindahin ke atasnya sini, ini dibalik ini, terus pukulannya didorong sama bola yang tadi ya. Oke, nanti untuk lebih lanjutnya bisa jelasin lagi ya. Nah, di sini ada peraturan permainan bulu tangkis. Pertama, skor bulu tangkis yang digunakan saat ini adalah sistemnya rally point atau disebutnya the best of 3 game. Jadi 21 kali 3. Oke. Yang kedua, satu game imbang harus dilakukan adanya namanya jus. Jadi harus selisihnya 2 poin. Jika terus menerus, tapi terus sampai seri, tapi maksimal sampai 30, maka game berakhir di poin 30. Dan terus pada poin 11, tiap game harus ada istirahat, namanya interval game. Ya. Jadi 11 istirahat, nanti masuk lagi setiap game ada poin 11. Yang terakhir, pemain yang ada gilirannya harus bertanding tetapi tidak hadir di lapangan setelah dipanggil 3 kali dalam waktu 5 menit dinyatakan kalah. Berarti ini disebutnya WO atau kalah walkout ya. Ya, bisa dilanjut. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya.
Oke, terima kasih atas paparannya. Silakan peserta yang ingin bertanya boleh dinyalakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Bang, aku mau nanya bang. Aku mau nanya boleh nggak? Ya, silakan. Aku mau nanya, ada nggak sih kiat-kiat untuk menjadi profesional player bulu tangkis? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang nggak? Ada nggak sih kiat-kiat untuk menjadi profesional player bulu tangkis? Terima kasih. Kurang jelas sih. Oke, ini ada lagi biar kalian mungkin dijawabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, untuk permainan bulu tangkis bagian depan itu enaknya pakai tarikan raket berapa ya? Makasih. Oke, dari pertanyaan yang pertama tadi dari Saudara Rahmat Hidayat, beliau bertanya, ada nggak sih kiat-kiat menjadi profesional pemain bulu tangkis atau player bulu tangkis? Ada nggak sih kiat-kiat menjadi profesional? Oke, pertanyaan pertama tadi kiat-kiat jadi pemain profesional ya. Oke, yang pertama yang pastinya harus latihan yang disiplin, latihan yang baik dan benar. Harus dilakukan dari usia sejak dini. Jadi harus yang namanya untuk jadi pemain pro yang seperti sekarang yang kita kenal ganda nomor 1 dunia Kevin Sanjaya sama Marcus Fernaldi Gideon, itu pastinya kita harus tadi latihan disiplin, latihan yang baik dan benar, dan latihannya konsisten sejak dini. Jadi harus latihannya konsisten dari umur sedini mungkin. Jadi konsisten. Latihannya nggak boleh yang namanya putus-putus. Jadi latihannya tidak setengah-setengah, harus benar-benar dari kemauan diri sendiri. Itu yang paling penting. Oke, mungkin cukup. Baik, terima kasih. Oke, tadi dari pertanyaan yang kedua,
untuk pemain depan atau sektor depan itu baiknya itu menggunakan raket tarikan berapa gitu? Mohon jawabannya, sumber. Oke, pertanyaan kedua untuk pemain depan atau sitter ya, baiknya menggunakan tarikan raket berapa? Ya, senarnya. Nah, untuk itu kalau untuk tarikan senar tergantung dari pemainnya. Kalau misalkan untuk pemula biasanya kita gunakan paling maksimal tarikan 27 dulu karena harus disesuaikan dengan teknik pukulannya dia. Kalau misalkan teknik pukulannya dia belum benar, tapi misalkan tarikan 30 kan 30 itu tarikannya udah bisa dibilang kenceng. Kalau misalkan tekniknya dia belum benar, pasti bolanya nggak akan mantul. Jadi antara raket sama pukulannya dia, tekniknya dia nggak sinkron, tidak nggak sama ya. Dan untuk kalau raketnya untuk pemain depan gunakan raket yang lebih enteng. Misalkan bisa gunakan yang ukurannya dari 4U, 5U atau sampai 6U. Kan ukurannya sampai 6U ya gitu. Jadi tergantung dari teknik pemainnya itu sendiri. Pukulannya kalau misalkan tekniknya udah benar, mau dipakai tarikan berapapun pasti enak. Oke, mungkin cukup jawabannya. Oke, ada lagi yang lain ditanyakan? Cukup ya? Sudah cukup jelas? Oke, saya rasa cukup untuk meeting pada kali ini. Saya terima kasih kepada para peserta yang hadir pada hari ini dan akan beribu-ribu terima kasih untuk sumber kita hari ini, Pak Dio Pramudia, menyempatkan waktunya bersekaligus memberikan informasi tentang olahraga bulu tangkis di masa pandemi ini. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih infonya. Semoga bermanfaat. Kita foto dulu ya. Infonya. Foto semuanya. Dinyalakan kameranya. Tolong di screen. Oke, satu. Sudah Bang Rahmat? Oke, sekali lagi kita ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Sebelum ke acara inti, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan tujuan dari meeting pada hari ini dan membacakan biodata narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan saya mengadakan Zoom meeting yaitu untuk mensosialisasikan kepada seluruh warga RT 02 dan untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata di kampus Universitas Islam 45 Bekasi, yaitu sosialisasi tentang physical distancing COVID-19. Yang kedua, kita bacakan narasumber kita pada hari ini, yaitu nama Nur Ali Sobirin, tempat tanggal lahir Tegal 04 Agustus 1970. Status beliau sudah menikah, jabatan sebagai Ketua 02 RW 3 dan sekaligus Satgas COVID di daerah RT 02 RW 3 Pondok Lapa, Durensawit, Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan informasi, penjelasan atau paparan tentang physical distancing dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Nur Ali Sobirin. Kepada dipersilahkan. Bisa dilanjut? Oke. Next. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai Ketua RT 02 akan menerangkan apa itu social distancing. Social distancing dapat diartikan menjaga jarak dalam bersosialisasi. Ini muncul sehubungan dengan pandemi COVID-19. Apakah penting social distancing? Social distancing menjadi penting karena COVID-19 telah dipercaya dan kemungkinan besar menyebar di orang ke orang melalui kontak dekat dengan seseorang, menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu atau meja yang berkontaminasi dengan bentuk apa? Bersin dari seseorang dengan efek yang dikonfirmasi dan kemudian menyentuh mulut atau wajah seseorang. Inilah contoh dari gambar-gambar yang untuk menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain. Saat mengantri di tempat-tempat umum.
posisi Indonesia saat ini dipercaya sangat membutuhkan perilaku social distancing atau physical distancing, jauhi kerumunan, kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Minimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. Usahakan berjemur di terik matahari, terus tetap di rumah, pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan yang lembab. Tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni, dan sebagainya. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, jangan pergi ke tempat yang ramai. Dan gunakan masker bila harus berada di keramaian, tidak bersalaman untuk menjaga kemungkinan yang semuanya ini dikhawatirkan. Cukup, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RT 02 Bapak Nur Subirin. Selanjutnya pada peserta ingin bertanya atau mengetahui informasi tentang RT 02 bisa ditanyakan langsung kepada Bapak RT dan sekaligus COVID-19 di wilayah kita. Mas Fahri, saya ingin bertanya. Ya, Untuk Bapak Nur Ali Sobirin, saya ingin bertanya nih, apakah di lingkungan Bapak itu sudah menerapkan social distancing atau belum? Alhamdulillah untuk saat ini dari mulai Prof DKI menerapkan PSBB, saya sudah menerapkan semuanya jaga jarak atau distancing. sudah cukup jelas ya. Cukup, terima kasih ya Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau tanya sama Pak RT, untuk wilayah kita, terutama di RT 02, ini zonanya untuk sekarang zona apa ya, Teh? Makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah untuk di RT 2, sementara di saat ini, alhamdulillah zona hijau. Alhamdulillah untuk bulan-bulan yang lalu emang pernah ada yang terpapar, tapi alhamdulillah semuanya sudah sehat, sembuh dengan selamat, sehat semuanya. Oke, alhamdulillah wilayah kita sudah hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, ya, untuk
wilayah RT 02, apakah untuk penyemprotan sudah rutin atau gimana, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah dari mulai awal kena ada pandemi COVID-19 untuk di wilayah RT 02 udah rutin dan selalu siaga, Bu. Oh iya. Nah, berarti udah bagus ya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Iya. Makasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum Pak Nurali Sofirin. Saya ingin bertanya, apa sih contoh penyebab dari kita tuh bisa kena COVID-19? Penyebab dari kena COVID-19 itu sebetulnya karena tidak mau menjaga jarak atau tidak mau waspada. Dia terlalu ceroboh dengan keadaan gitu. Terus tidak mau cuci tangan. Dia kurang jaga kesehatan. Itu bisa cepat tertularnya atau berkerumunan dekat-dekat itu bisa cepat terpapar dengan penularan COVID-19. Oke, cukup jelas. Bagaimana yang lainnya? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak RT. Iya. Jika ada yang melanggar social distancing, apa ada hukumannya? Kalau ada, contohnya apa? Sebetulnya dari awal sudah diterapkan. Kalau yang melanggar itu memang ada sanksi. Sanksinya ya seperti suruh nyapu jalanan, nyapu lingkungan gitu. Kalau di wilayah RT, tapi kalau untuk di wilayah yang jalan raya atau itu ya lumayan berat itunya hukumannya gitu. Oh iya Pak, makasih. Sama-sama. Oke, masih ada lagi yang lainnya yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya lagi, apa sih tanda-tanda kita itu terkena COVID-19? Tanda-tanda dan ciri-ciri COVID-19 itu kita demam tinggi. Demam dan tidak turun. Seandainya sudah demam, batuk, dan pilek, itu seandainya demam udah turun, badan merasakan lemas. Lemas itu tidak cukup sehari, bisa nyampe seminggu atau 10 hari. Itu contoh-contoh yang kita kena terpapar COVID-19. Baik. Sama-sama. Oke, saya rasa cukup ya untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri Zoom meeting pada hari ini, dipersilakan kepada peserta untuk menghidupkan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama.
Ditunggu yang lainnya. Arin Karman ya. Oke, sekarang boleh gaya bebas semuanya ya. Silakan. Nanti saya akan screenshot, kita ambil sesi fotonya, nanti kita akan share di grup WA. Oke, siap. 1, 2. Oke, sudah. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta warga RT 02 dan khususnya untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak RT Nur Ali Sobirin. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya atas infonya. Semangat terus. Makasih. Sama-sama. Ya. Sama-sama.